Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan SOGI PLL di STM32F411. Ini adalah V-in, V-alpha, dan V-beta, yang mana V-in ini masuk ke ADC dari STM32, kemudian V-alpha dan V-beta ini kita ekstrak dari STM32 dengan menggunakan STM32 Cube Monitor seperti ini. Jadi bisa kita lihat di laptop. Di sini bisa kita lihat V alpha dan V in ini satu fase, kemudian V betanya selisih fase 90 derajat. Selanjutnya ini adalah untuk omega estimate atau kecepatan sudut estimate dari grid yang berwarna biru ini, PLL omega. Sedangkan yang berwarna oranye ini adalah omega nominal atau kecepatan sudut nominal dari grid. Nilainya adalah 2pi radian per second dikali 50 Hz, artinya sekitar 314 radian per second. Sedangkan untuk estimate-nya berkisar antara 308 sampai 324. Kalau dilihat di sini estimate-nya sudah konvergen mendekati kecepatan nominal dari grid. Kemudian untuk tetanya atau sudutnya atau angle dari grid bisa kita lihat dari 0 sampai 2pi. Jadi kesimpulannya PLL kita berhasil ngelock dengan frekuensi yang ada di grid PLN yaitu 50 Hz. Kemudian ini adalah untuk susunan hardware-nya. Untuk tegangan AC sensornya kita menggunakan ZMPT 101B. Di sini kita lihat ada potensio untuk mengatur tegangan outputnya. Ini tegangan outputnya saya atur supaya maksimal. Kemudian untuk power dari ZMPT 101B ini berasal dari power supply multiple output yang ada di sini. Ini ya, dari power supply ini. Dan saya ambil yang 12 volt. 12 volt ini nanti tidak bisa masuk ke STM32 karena STM32 ini perlu 3.3 volt. Jadi kita perlu membuat voltage divider untuk outputnya. Ini outputnya saya scaling menjadi sekitar 0.8 volt sampai 3,2 volt. Nah, ini sudah bisa diterima oleh ADC dari STM32. Jadi bisa kita lihat di sini antara STM32 dan juga AC sensor ZMPT 101B ini powernya berasal dari power supply yang sama. Jadi mereka groundnya satu ya. Groundnya satu, hanya saja yang AC sensornya memakai 12 volt sedangkan STM32 harus memakai yang 3.3 volt. Kemudian untuk komunikasi dengan laptop kita menggunakan ST-Link versi 2. Ini digunakan untuk STM32 IDE sebagai programmer untuk STM32F411 dan juga sebagai link komunikasi antara STM32F411 dengan STM32 Cube Monitor yang ada di laptop. Kemudian untuk software yang kita perlukan di laptop cuma dua ya, STM32 Cube IDE untuk programmernya dan juga STM32 Cube Monitor untuk melakukan data akuisisi. Ini semuanya connect ke STM32F411 melalui ST-Link versi 2. Seperti biasa, kita terlebih dahulu perlu men-setting STM32F411 di STM32 Cube MX yang terintegrasi di STM32 Cube IDE. Kita bisa memilih di sistem core untuk RCC. Kita aktifkan HSE dengan cara memilih kristal atau keramik resonator untuk pin PH0, PH1. Dengan begitu nanti kita bisa melakukan clock configuration di sini. Dengan demikian kita jadi bisa memilih HSE di sini. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk MNP 25, 400 dan 4. Setelah kita memilih PLL CLK, nanti sistem clock kita akan menjadi 100 MHz. Ini nantinya akan masuk ke peripheral dari STM32. Kemudian untuk timer 2
timer 2 nanti dia ikut APB1 di sini. Dan kemudian untuk ADC1 akan ikut APB2 yang ada di sini. Jadi kecepatan maksimal dari timer 1 itu sama dengan 100 MHz dan kecepatan maksimal dari ADC ikut di sini ya APB2 bukan 100 MHz, dia maksimal untuk ADC hanya seperempat dari APB2, jadi hanya 25 MHz. Selanjutnya di sini kita pilih untuk GPIO untuk mengaktifkan LED di pin PC13. Kita pilih di sini pin PC13 seperti biasa ya. Untuk setting GPIO cukup mudah. Selanjutnya kita bisa mulai masuk ke ADC-nya. Ini adalah setting untuk ADC. Bisa kita pilih karena kita hanya menggunakan satu channel, maka di sini saya centang satu saja, in 0. Kemudian untuk setting parameternya seperti ini. Independent mode. ADC setting untuk prescalernya seperti saya bilang tadi hanya maksimal 25 MHz karena dibagi 4. Untuk resolusinya saya pilih 12 bit yang mana memiliki 15 ADC clock cycles. Kemudian data alignmentnya right alignment. Scan conversion mode-nya disable karena kita hanya menggunakan satu channel, jadi tidak ada scan multi channel. Kemudian untuk continuous conversion mode-nya disable karena nanti ADC-nya akan di-trigger oleh timer 2, jadi dia tidak melakukan continuous conversion. Jadi sekali conversion langsung stop. Kemudian untuk discontinuous conversion mode juga tidak kita gunakan karena hanya satu channel. Kemudian DMA continuous request. Ya, di sini kita pilih enable. Jadi setelah peripheral ini menerima data ADC reading, maka akan langsung dipindahkan oleh DMA ke memori. Kemudian DMA akan segera mengeluarkan atau ADC akan segera mengeluarkan interrupt end of conversion selection. Di sini kita pilih AOC flag at the end of single channel conversion. Karena kita hanya mengkonversi single channel. Kemudian ADC regular conversion mode-nya number conversion seperti yang disebutkan tadi ya 1. External trigger-nya di-trigger oleh timer 2, TRGO, trigger out event. Kemudian trigger conversion edge-nya ada di rising edge. Kemudian ini untuk men-setting channel 1 tadi, channel 1, rank 1 di in 0, yang ada di atas ini tadi, in 0. Kita pilih yang paling cepat cycle-nya 3 cycle untuk sampling time-nya. Injected no, watchdog-nya no. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke setting timers. Kita pilih timer 2. Ini timer 2-nya. Parameter settingnya ada di sini. Prescalernya 0, counter modenya up. Counter periodnya 4999 yang artinya frekuensinya 20 kHz karena 100 MHz dibagi 4999 plus 1. Internal clock division, no division, auto reload preload, disable. Kemudian untuk TRGO, trigger outputnya, master slave-nya di sini ya. Master slave-nya disable. Tapi untuk trigger event selection-nya kita pilih update event. Update event ini nanti yang akan di-capture oleh ADC1. Untuk interrupt settingnya di timer 2 global interrupt ini kosong dan juga tidak ada DMA. DMA-nya ada di ADC1. Ya, kita lihat DMA, kita menggunakan ADC1 DMA2 stream 0. Ini kita setting DMA beroperasi dari peripheral to memory, priority-nya high. Kemudian ini modenya circular, mode circular. Kemudian increment address-nya memory, kemudian data width-nya word. Kita pilih juga sini word. Kemudian untuk setting interrupt table-nya di NVIC ini, yang saya tambahkan hanya DMA2 stream 0.
untuk ADC1. Sedangkan yang lainnya sudah ada sebelumnya. Kemudian ini bisa langsung kita generate code. Diklik di sini ya. Generate code. Selanjutnya ini adalah kode yang berhasil kita generate. Nah, di sini saya masukkan ini, saya tulis sendiri include mat.h. Ini untuk fungsi matematikal. Kemudian ini ada private variable yang kita gunakan untuk SOGI PLL, ADC buffer length 1, ADC buffer untuk menyimpan data dari DMA ya, di ADC buffer. Ini walaupun satu tapi saya bikin array karena rencana saya ke depannya saya ingin mencoba untuk melakukan oversampling dari bacaan ADC. Kemudian ADC average ini hasil dari oversamplingnya. Kemudian ADC ready ini adalah flag bahwa ADC telah selesai dan data sudah pindah ke memori. Kemudian VIN ini adalah input dari ADC. Input ADC yang sudah dihilangkan DC offsetnya. Ini kita lihat di sini settingan untuk ADC offsetnya. Ini nilainya 2048, berarti ini adalah center dari ADC 12 bit. Nah, kita jadikan float ya, walaupun ADC reading itu integer, karena supaya lebih aman saat melakukan operasi matematik. Kemudian ADC min-nya, ini nilai maksimum dari ADC 12 bit, 4095. ADC max-nya nilai minimumnya 0. Kemudian untuk kalibrasinya di sini bersesuaian dengan ini ya, calibration sample. Jadi saya memerlukan sekitar 2000 kali perhitungan untuk melakukan kalibrasi. Itu hanya memerlukan waktu sekitar 100 milisecond. Kemudian ini untuk flag-nya, flag untuk calibration done. Di sini 0. Kemudian seperti biasa ini adalah prototype function. Ini yang di-generate oleh STM32CubeMX. Kemudian ini yang ditambahkan oleh user, oleh saya, yaitu SOGI PLL init untuk inisiasi SOGI PLL dan SOGI PLL proses untuk memproses data VIN. Kemudian ini ada main-nya, seperti biasa ada hal init, system clock config, kemudian peripherals initiation. Ini kemudian ada initiation untuk timernya, yaitu timer 2. Dan kemudian ini ada initiation untuk ADC DMA. Seperti ini ya. Ini ADC buffer length-nya hanya 1. Nanti datanya akan dipindahkan ke memori ke variabel ADC buffer. Kemudian untuk SOGI init-nya, ini SOGI PLL init, variabel yang diminta fnom, yaitu frekuensi nominal dari grid, yaitu 50 Hz. Kemudian frekuensi samplingnya 20.000 Hz. Kemudian KP untuk PI, untuk PI controllernya, KP-nya 1. Kemudian untuk integratornya KI-nya 10. Kemudian yang ini adalah main loop-nya di while. Di sini SOGI PLL proses hanya memproses sinyal VIN ketika ADC-nya sudah ready. Di sini ya ADC ready. Dan hanya apabila calibration-nya sudah done, sudah selesai. Sebelum kita masukkan ke SOGI PLL proses, maka VIN ini harus kita kurangi dengan ADC offset dari bacaan ADC average ini untuk menghilangkan DC offsetnya, sehingga yang masuk ke SOGI PLL proses ini hanya VIN yang murni AC tanpa DC offset. DC offset ini tadi didapat di saat kalibrasi. Apabila masih melakukan kalibrasi, maka kita akan menyalakan pin 13, pin C13 sebagai tanda bahwa STM32
masih melakukan kalibrasi. Ini hanya 100 milisecond, jadi cepat. Selanjutnya kita turun ke bawah, kita bisa lihat deklarasi dari apa yang kita setting di CubeMX tadi, seperti sistem clock config. Ini adalah setting untuk menghasilkan sistem clock 100 MHz. Nilainya sama dengan apa yang kita setting di CubeMX. Kemudian untuk ADC1, nilainya juga sama dengan apa yang kita setting di CubeMX. Di sini bisa kita lihat untuk trigger ADC-nya berasal dari external trigger conversion yang di-trigger oleh T2 atau timer 2 TRGO. Kemudian di bawahnya lagi ada MX timer 2 init untuk menginisiasi timer 2, sama seperti yang kita setting di CubeMX tadi. Kita lihat di sini untuk output trigger yang nanti di capture oleh ADC1-nya adalah timer TRGO update, di mana TRGO update ini yang di capture adalah rising edge-nya. Itu disetting di ADC-nya sini. Kemudian di bawahnya lagi ada MX DMA init. Ini di-generate oleh CubeMX. Kemudian MX GPIO init juga di-generate oleh CubeMX. Ini yang kita setting untuk pin PC13 untuk LED-nya. Langsung di-generate juga di sini. Kemudian ini adalah callback dari ADC conversion complete. Namanya hal ADC conversion complete callback. Ini nanti akan dipanggil oleh DMA apabila DMA telah selesai memindahkan data dari ADC ke memori. Jadi di sini bisa kita proses apa yang ingin kita lakukan dengan data bacaan dari ADC. Yang saya lakukan di ADC Conversion Complete Callback ini adalah mengambil data dari ADC buffer, dari bacaan ADC yang sudah dipindahkan oleh DMA ke memori. Saya pindahkan ke ADC Average. Kemudian flag-nya, ADC ready-nya kita setting 1 atau true, sehingga nanti while loop-nya bisa memproses nilai ADC Average ini untuk nanti dimasukkan ke SOGI PLL proses. Selain itu, kalibrasi juga kita lakukan di sini. ADC average ini saat calibration-nya belum done, saat masih 0, maka kita perlu mengumpulkan nilai ADC min dan ADC max-nya. Selain itu, kita perlu menghitung nilai atau jumlah bacaannya yang sudah kita lakukan di calibration count. Dan apabila calibration count ini sudah melebihi sampel yang kita tentukan, yaitu 2000 atau 100 milisecond, maka kita bisa menghitung offsetnya, yaitu ADC max plus ADC min kali setengah. Maka ini adalah offsetnya atau DC offsetnya. Kemudian kita pindah calibration down ini flag-nya ke 1, sehingga di while loop nanti SOGI PLL proses bisa dilakukan. Oke, jadi yang di atas ini hanya untuk setting MCU dan juga kalibrasi saja. Untuk intinya yaitu SOGI PLL baru dimulai dari sini. Ini deklarasi begins. Di sini kita lihat ini adalah struktur SOGI PLL. Terdiri dari ini ya, untuk parameternya, sampling time, kecepatan nominal, radian per second, konstanta K atau damping. Kemudian ini untuk integratorsnya juga kita jadikan member dari struct untuk V alpha X dan V beta Y. Kemudian untuk outputsnya V alpha, V beta. Kemudian untuk parameter dari PLL ada PLL theta. Untuk estimated fasenya radian atau sudutnya ya. Terus PLL omega, PLL W. Ini untuk estimated omega, radian per second atau kecepatannya. Kemudian PLL omega norm, yaitu kecepatan nominal radian per second dari grid, sama dengan yang ini tadi, WO. Kemudian untuk KP, untuk
PI controllernya, ini KP-nya, kemudian ini KI, kemudian ini integrator untuk PI-nya. Kemudian karena kita tidak ingin menggunakan fungsi trigonometri, karena akan memberatkan MCU, maka kita menggunakan PLLX untuk estimasi cos theta dan PLLY untuk estimasi sin theta. Semuanya masuk ke struktur SOGI PLLT. Kemudian global instance-nya SOGI PLLT, SOGI PLL. Kemudian di bawahnya ada fungsi SOGI PLL init yang digunakan untuk menginisiasi parameter yang digunakan di SOGI PLL, parameter yang ada di member struct yang ini ya. Bisa kita lihat di inisiasi di sini. Untuk argumen dari fungsi SOGI PLL init adalah fnom, fs, kp, dan ki. Fnom ini adalah frekuensi nominal dari grid, fs adalah frekuensi sampling, sedangkan kp ini proporsional konstan untuk PI controller, dan ki adalah integrator konstan dari PI controller. Selanjutnya di bawahnya ada fungsi SOGI PLL proses, yang mana argumennya adalah Vin, di mana Vin ini adalah ADC reading yang sudah dihilangkan DC offsetnya. Kemudian untuk mempermudah pembacaan kode di bawah ini, maka nilai TS, omega 0, dan K dari instans SOGI PLL kita pindah ke TS, omega 0, dan K dari variabel lokal. Kemudian untuk menghitung V alpha dan V beta di sini kita menggunakan backward Euler tetapi bukan yang full version. Yang kita gunakan adalah explicit atau split backward Euler, di mana kita mengganti V alpha n dan V beta n yang ada di sini dengan menggunakan V alpha n-1 dan V beta n-1 dari persamaan SOGI-nya. Dengan demikian, kita bisa menghindari operasi pembagian sehingga akan meringankan beban kerja dari MCU. Jadi integratornya akan menjadi seperti ini. Kemudian integrator ini kita pindahkan nilainya ke V alpha dan V beta. Kemudian untuk fase errornya bisa kita deteksi dengan menggunakan fase detektor. Nah, di sini kita menggunakan normalized vector cross product. Nah, kita pertama-tama perlu menghitung nilai cos theta dan sin theta yang tadi kita simpan di variabel PLLX dan PLLY. Di sini kemudian kita hitung panjang vektor tersebut dengan menggunakan Pythagoras seperti ini. Di sini ada penambahan 1 pangkat minus 12 ini untuk menghindari pembagian dengan 0. Supaya tidak error division by 0 ya. Jadi perlu kita tambah ini. Kemudian fase detektornya bisa kita tuliskan seperti ini dengan menggunakan normalized vector cross product, yaitu V alpha dikali Y dikurangi V beta dikali X per Mach. Maka ini adalah fase error atau fase detektornya. Selanjutnya dengan mendapatkan fase error dari fase detektor, maka kita bisa menghitung output dari PI controller. Di sini output untuk integratornya adalah PLKI dikali PD dikali TS. Kemudian output untuk PLL omeganya adalah PLL omega nom. Ini sebagai feed forwardnya, omega nominal, ditambah PLLKP dikali PD, ditambah PLL in, integrator yang ada di atas ini. Kemudian untuk fase angle-nya adalah integrasi dari PLL omega. Jadi kita tinggal menambahkan PLL theta yang sebelumnya dengan PLL omega yang sekarang dikali time samplingnya. Kemudian di bawahnya kita wrapping, yaitu PLL theta ini apabila sudah lebih dari 2pi, maka nilainya akan kembali menjadi 0. Ini kita tahu bahwa vektor kita yang ngelok dengan grid ikut berputar bersamaan dengan grid. Karena itu, maka nilai X dan Y yang ada di sini perlu kita update. Caranya adalah seperti ini. Kita simpan dulu nilai PLL omega ini di Wx. Kemudian untuk mengupdate vektor X, new X sama dengan X ditambah minus Wx dikali Y dikali TS. Maka kita akan mendapatkan increment dari angle atau sudut perputaran tersebut. Di
Di sini nilainya untuk cos ada minus karena cos nilainya akan berkurang apabila vektor berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan untuk new y sama seperti yang kita lakukan di x, hanya saja di sini kita lihat wx-nya positif. Ini dikarenakan ketika vektor berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilai sin akan semakin bertambah. Dengan memutar vektor seperti ini, maka kita akan mendapatkan vektor yang lebih panjang. Maka kita perlu melakukan normalisasi. Caranya adalah seperti ini dengan menggunakan Pythagoras. Kita dapatkan nilainya di sini ya, di INV ini, di inverse. Kemudian untuk PLLX-nya, new X dikali inverse. Kemudian PLLY-nya, new Y dikali inverse. Dengan demikian, nilai X dan Y sekarang adalah nilai vektor yang baru tetapi sudah dinormalisasi. Jadi fungsi normalisasi ini adalah supaya unit vektor tidak mengalami perubahan dimensi atau mengalami drift. Ini Shoghi PLL Declarations ends. Kemudian di bawah adalah seperti biasa error handler dan juga assert field yang di-generate dari cube mx. Dengan demikian maka selesai untuk main.c. Baiklah, selanjutnya program ini bisa kita flash ke MCU. Kita klik di sini. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita buka STM32 Cube Monitor, lalu kita buat flow seperti ini. Kemudian kita buka di dashboard. Kita klik Start Acquisition. Dan ini adalah hasilnya. Untuk V-in, V-alpha, dan V-beta. Kita lihat V-alpha dan V-in-nya ini sudah satu fase. Kemudian untuk V-betanya selisih fase 90 derajat. Kita klik show points. Oke. Kemudian untuk PLL omega dan PLL omega norm, ini kecepatan nominalnya 2 kali P kali 50 Hz, 314 radian per second, poin sekian. Kemudian untuk PLL omega estimate-nya di sini yang berwarna biru, kita lihat estimate speed-nya sudah mendekati nominalnya ya, converge ke nominalnya. Kita show points. Kemudian untuk theta atau fase angle-nya bisa kita lihat di sini dari 0 sampai 2pi. Ini kita show points. Kemudian ini kita stop acquisition. Ini sebenarnya V-in ini lebih halus dari ini ya, karena disampling setiap 20 kHz. Hanya saja untuk STM32 Cube monitor ini maksimal bisa mensampling 1 kHz. Sedangkan di sini samplingnya turun menjadi 500 Hz. Kita lihat 500 Hz, 684, 686, 689, 691. Jadi setiap 2 milisecond atau 500 Hz ini dikarenakan ada banyak variabel yang kita monitor di sini. Kemudian ini bisa kita coba reset ya. Ini misalnya kita start acquisition lagi. Kemudian kita coba reset ini. Ya. Di reset nih contohnya di reset. Kita lihat reset ini untuk mencari ADC offset yang nanti digunakan untuk menghilangkan DC offset dari V-in. Jadi V-in ini yang masuk ke Shoghi PLL proses murni sinyal AC. Stop acquisition lagi. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sine wave. Harusnya di atas juga ada 4 yang tidak terpotong ya. Ini 1, 2, 3, 4. Benar. Berarti ini artinya Shoghi PLL kita sudah ngelock dengan fase yang ada di grid PLN.
Jadi sudah berhasil. Oke. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.